Puji Tuhan, di hari yang baru ini kiranya damai sejahtera Allah menyertai hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah bagian firman Tuhan juga kiranya menolong kita untuk hari ini kita kembali hidup dalam setiap pengertian yang Tuhan berikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Filipi pasal 1 ayat 12 berbunyi, "Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil." Saudara yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pengalaman hidup kita pribadi demi pribadi, kita mendapatkan bahwa belajar untuk menghadapi dan dapat menerima kenyataan hidup yang sulit itu ternyata hal yang sangat tidak mudah. Siapapun kita pernah mengalami masa-masa yang sulit, yang menegangkan, di mana kita berjuang keras, di mana kita sangat bergumul. Mungkin itu soal studi, mungkin itu soal pekerjaan, soal penyakit, bahkan mungkin krisis rumah tangga, juga mungkin soal pelayanan. Saudara, kita merasakan apa yang kita jalani, apa yang Tuhan izinkan terjadi, sangat tidak kita mengerti. Kita tidak mengerti dengan perjalanan hidup yang kita hadapi pada waktu seperti itu. Melewati saat-saat seperti itu, saudara, pelajaran iman apa yang kita dapatkan? Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini mungkin ada yang sudah melewati hal seperti itu. Pelajaran yang dirasa begitu sulit. Tetapi mungkin juga ada yang sedang menjalani pelajaran hidup yang sangat sulit. Yang pasti bahwa apa yang Tuhan izinkan selalu menjadi pelajaran penting dalam hidup kita. Kalau kita tidak menikmati, maka pelajaran seperti itu akan terulang lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikanlah agar dalam setiap pelajaran, dalam setiap pengalaman hidup yang Tuhan izinkan, kita dapat mengalami, dapat mengerti tujuan Tuhan dari semuanya itu. Saat kita menghadapi kenyataan yang sulit, yang tidak masuk dalam program atau dalam rancangan waktu kita, timbul banyak pertanyaan. Mengapa? Ada apa? Bagaimana mungkin? Dan mungkin masih banyak pertanyaan lain lagi. Saudara, hendaknya satu pertanyaan ini yang kita gumuli dan kita dapatkan jawabannya. Apa maksudmu Tuhan? Apa maksud Tuhan dalam semuanya ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus, seorang hamba Tuhan yang punya kerinduan besar dan telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia rindu bahwa hidupnya yang telah diselamatkan sungguh-sungguh melaksanakan kehendak Tuhan. Dan kalau kita belajar dari kehidupan Paulus tidak memprogramkan waktu, tenaganya, atau perhatiannya. Dia tidak pernah programkan untuk masuk penjara. Namun saudara, saat dia diizinkan Tuhan menghadapi kenyataan itu, dia sungguh-sungguh menjalaninya juga dalam pimpinan Tuhan. Dia menjalaninya dalam pimpinan Tuhan karena dia mengerti apa yang dia lakukan di penjara. Ternyata saudara, melalui hari-hari hidup bersama dengan Tuhan, melalui pimpinan Tuhan, bagi Paulus, penjara sekalipun menjadi ladang
menjadi tempat atau menjadi waktu yang sangat diberkati oleh Tuhan. Paulus mendapatkan pengertian apa yang terjadi atasnya justru menyebabkan kemajuan Injil. Sekali lagi saudara, saya katakan bahwa melalui hari-hari yang dia jalani bersama dengan Tuhan dan dalam tuntunan Tuhan, penjara sekalipun menjadi ladang, menjadi tempat atau menjadi waktu yang sangat diberkati Tuhan. Paulus mendapatkan pengertian bahwa apa yang terjadi atasnya justru menyebabkan kemajuan Injil. Bukankah hal ini yang justru menjadi tujuan hidup Paulus? Bukankah memang kerinduan hidupnya adalah untuk masuk dalam program Tuhan? Paulus memahami bahwa dia dipenjarakan karena Kristus. Bahkan dia dipenjarakan ada dalam maksud Tuhan. Sehingga akhirnya pengalaman yang mungkin bagi kita menjadi pengalaman yang begitu pahit yang dialami, justru bagi Paulus mendatangkan rasa syukur yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang dijalani bersama dengan Tuhan akan membuat kita menikmati pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Akan membuat kita dapat memahami rencana Tuhan melalui semua kesulitan yang kita hadapi. Mari kita belajar, saudara. Sekalipun kita punya program, punya rancangan, punya target waktu, tetapi bukankah kita mau masuk dalam program Tuhan? Sehingga kalau ada sesuatu yang terjadi di luar rencana kita, di luar program kita, belajarlah memahami apa maksud Tuhan dalam semuanya itu. Tuhan pasti memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menyelamatkan hidup kami, dan hidup yang Engkau telah selamatkan ini, kami sungguh rindu adalah hidup yang melakukan kehendak-Mu, hidup yang memahami rencana-Mu, hidup yang masuk dalam kehendak-Mu. Bapa di surga, kadang kalau ada hal-hal yang sulit kami pahami, ada hal-hal yang berat yang harus kami jalani, tapi kami bersyukur karena Tuhan selalu memberikan pengertian, karena Tuhan selalu membukakan rencana Tuhan yang jauh lebih besar daripada maksud-maksud kami sebelumnya. Bapa, terima kasih. Mungkin saat ini ada di antara kami yang sedang melewati masa-masa sukar. Ada di antara kami melewati hal-hal yang sulit dipahami. Tuhan, kami berdoa, berikan kekuatan, berikan ketaatan, berikan kesukaan, berikan ketabahan. Dan pada akhirnya Tuhan beri pengertian, sehingga kami dapat mensyukuri masa-masa yang sukar ini. Dan kami berdoa kiranya Tuhan tolong supaya kami menekuninya, kami menggumulinya, dan menikmati pimpinan Tuhan melewati masa-masa yang paling sukar sekalipun. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan memberkati baik hidup kami pada hari ini, hidup keluarga kami, orang-orang yang kami cintai, juga untuk rekan-rekan pelayanan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di berbagai tempat yang sedang menggumuli kesulitan-kesulitan hidup, yang sedang menggumuli masalah-masalah yang dirasa sulit dimengerti. Tuhan, kami berdoa tuntun semua kami, sehingga bersama dengan Tuhan dan dalam tuntunan Tuhan, kami dapat melakukan sesuatu yang Tuhan rencanakan di dalam masa-masa sukar ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa permuliakan nama-Mu dalam hidup kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bekerja saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.